I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia dengan NIM 23101162200040 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang linguistik dan tatarannya. Topik materi hari ini adalah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fonologi. Menurut istilah, fonologi memiliki pengertian bahwa fonologi merupakan bagian yang berasal dari bahasa yang artinya mempelajari bunyi bahasa dengan umum. Sedangkan menurut KBWI menyatakan bahwa fonologi merupakan suatu bidang yang ada dalam linguistik yang kemudian menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan suatu bunyi dalam bahasa Indonesia dan juga fonologi diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Contoh dari fonologi sebagai berikut. Yang pertama, kata pegal. Kata pegal ini yang bisa membedakannya yaitu G serta D, pegal dan pedal. Yang kedua, kata panci. Kata panci ini yang dapat membedakannya yaitu huruf C dan huruf T, panci dan panti. Fonologi dapat dibagi menjadi dua, fonetik dan fonemik sebagai berikut. Yang pertama, fonetik. Fonetik merupakan suatu sistem ilmu bahasa yang berisi tentang bunyi-bunyi bahasa yang dapat berasal dari alat ucap manusia. Fonetik juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan juga fonetik auditoris, yang pengertiannya sebagai berikut. Fonetik artikulatoris membahas tentang bagaimana cara posisi dari gerakan lidah dan organ yang memproduksi suara bahasa serta bunyi. Fonetik akustis ini membahas tentang bagaimana mempelajari gelombang suara dan juga membahas tentang bagaimana cara mereka didengar oleh dua telinga manusia. Selanjutnya ada fonetik auditoris. Ini membahas tentang persepsi bunyi dan yang paling utama bagaimana cara suatu otak dapat mengolah data ketika masuk sebagai suara. Yang kedua, fonemik. Fonemik merupakan sebuah ilmu bahasa tentang bunyi bahasa yang dapat berguna dengan pembeda makna. Ketika kita membahas kata fonemik, maka kata akan menyelidiki serta dapat mempelajari bunyi-bunyian dan memiliki kegunaan yaitu membedakan arti. Ya. Contoh kata fonemik. Satu huruf depan yang berbeda, S dan C, suci dan cuci, beda bunyi, beda makna. B dan C, buka dan cuka, kata depan yang sama, rantau dan rantai, au dan ai. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan pembentuk kata sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Contoh dari kata morfologi yaitu sebagai berikut: kata jalan, perjalanan, dijalani, dijalankan. Selanjutnya ada kata tulis, ditulis, menulis, dituliskan, dan menuliskan. Selanjutnya ada kata masak, dimasak, memasak, dimasakkan, dan memasakkan. Selanjutnya ada sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari negara Belanda yang artinya sintaksis. Sintaksis merupakan suatu bagian dari sebuah ilmu bahasa yang membahas tentang bagaimana prinsip dan peraturan dalam menyusun kalimat. Sintaksis ini dapat tersusun dengan subjek, predikat, objek, serta keterangan. Contoh dari sintaksis sebagai berikut. Para pelajar sedang belajar di kelas. Para pelajar sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, dan di kelas sebagai objek. Selanjutnya ada wacana. Wacana adalah suatu karangan yang berbentuk tulisan maupun ucapan, yang memiliki tata bahasa dan tutur kata yang teratur.
yang telah disusun dengan pedoman yang sesuai kaidah-kaidah. Wacana sendiri memiliki pengertian yang lengkap dan detail, dan wacana dibangun oleh kalimat-kalimat yang sesuai dengan tutur kata yang baik. Kata lain dari wacana adalah bisa khutbah, dialog, diskusi, ceramah, artikel, dan sebagainya. Contoh wacana eksposisi. Komodo terancam punah. Kalimat tersebut bisa berkembang menjadi wacana eksposisi karena komodo terancam punah adalah nyata atau non-fiksi. Yang kedua ada wacana narasi. Aku berangkat kuliah ke UIN Jakarta. Kalimat tersebut berkembang menjadi wacana narasi karena menjelaskan tempat dan pembaca bisa membayangkan keadaan di sana saat membaca. Yang ketiga ada wacana deskripsi. Ular tidak mempunyai kaki. Kalimat tersebut adalah wacana deskripsi karena menjelaskan ular memang tidak mempunyai kaki dan bisa dibayangkan oleh pembaca. Yang kelima ada semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Berasal dari bahasa Yunani kuno kata sema yang berarti tanda atau lambang. Kata semantik ini disepakati sebagai istilah digunakan untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dengan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Kata kuncinya adalah struktur dan hubungan. Masing-masing dalam konteks menentukan yang lain. Kata struktur melalui kata sifat yang sesuai struktural ini telah memberikan label-label strukturalisme yang membedakan dari pra-modern linguistik dengan modern linguistik. Contoh yang ada pada semantik sebagai berikut. Istilah kata cakar ayam yang dapat diartikan sebagai orang memiliki tulisan yang sangat jelek atau tidak rapi. Yang kedua ada penggunaan atau pemilihan kata cewek atau wanita akan menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Kata cewek identik dengan kelompok anak muda, sedangkan kata wanita terkesan lebih sopan dan identik dengan kelompok orang tua yang mengedepankan kesopanan. Selanjutnya ada pragmatik. Pragmatik merupakan sebuah ilmu bahasa yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana hubungan antara konteks. Biasanya pragmatik ini dapat mengkaji suatu kondisi yang dapat dimudahkan bahasa manusia yang dapat menentukan oleh konteks masyarakat. Contoh dari pragmatik sebagai berikut. Titin mau izin ke belakang sebentar. Dari kalimat di atas bermakna bahwa Titin mau izin ke kamar mandi. Tetapi kata kamar mandi seperti kata yang kurang sopan untuk didengar. Jadi bahasa kamar mandi bisa diganti sebagai kata ke belakang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.